Dulu Ki Suroto juga pernah menyakiti seseorang. Ini minta maaf ya, ini Ki Suroto ini sekarang lagi kepikiran. Ki Suroto ini lagi kepikiran waktu Ki Suroto itu menyakiti seseorang. Kalau nggak salah, saya tuh dapat informasi nanya-nanya itu namanya Pak Solikin. Namanya Pak Solikin yang dulu pernah aku pukuli gitu. Yang dulu pernah aku hajar waktu aku masih brutal ya. Ini saya juga masih punya angan-angan untuk mencari Pak Solikin juga. Saya mau minta maaf atas kesalahan saya. Jadi saya merasa punya salah sama Pak Solikin. Juga mau minta maaf. Mbah Suroto hari ini udah nyaman, udah gak galau lagi, karena kelihatannya pikiran Mbah Suroto itu sudah agak plong gitu ya. Melihat komen-komen panjenengan semuanya, komen-komen panjenengan semuanya itu semua pada mendoakan kepada Ki Suroto. Mudah-mudahan dengan jalan yang terbaik ini semakin hari semakin menjadi lebih baik. Pasti saya nanti juga akan pasti belajar lagi untuk menemui teman saya yang dulu pernah sekolah bareng. Saya pengennya juga bisa sholawatan dan juga ngaji. Mohon dukungannya dengan doa-doa panjenengan semuanya, menjadikan benar-benar saya bisa menjadikan orang yang baik, orang yang berguna bagi semuanya manusia yang ada di dalam dunia nyata ini. Dan tidak lupa saya ulangi lagi untuk mendoakan panjenengan yang sudah mau mendoakan saya. Mudah-mudahan panjenengan benar-benar diberi hidayah, juga diberi keselamatan, rezeki, panjang umur, ataupun panjenengan juga punya masalah, juga punya urusan. Mudah-mudahan masalah panjenengan semua segera diberikan penyelesaian. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi doa panjenengan menjadi tuntunan buat jalan untuk menjalani kebaikan Mbah Suroto ini. Si Mbah Suroto ini pikirannya jadi nyaman kayak gini tuh gara-gara ya itu anak yatim, anak kecil itu. Dia memberikan semangat kepada saya, meskipun dia kecil itu buat cermin, bisa buat cermin juga. Dan Muhammad Albino Effendi itu juga merasa nyaman, merasa bangga juga berdampingan dengan saya itu. Alhamdulillah anak itu ketika ditanya seneng katanya, nyaman katanya kalau berada di dekat saya itu.
Nanti kalau udah pulang sekolah pasti akan saya bawa ke tempat yang seperti ini, mau diajak belajar pecut untuk diajari biar mempunyai pengalaman ya. Dan nanti pastinya Mbah Suroto akan berjalan mencari seseorang yang bisa mengajari Ki Suroto, istilahnya biar bisa ngaji gitu. Ya sekarang sudah bisa, tapi tidak semuanya bisa. Nanti kalau Ki Suroto sudah bertemu dengan sahabat Ki Suroto yang dulu pernah belajar ngaji, Suroto minta diajari lagi, ataupun Suroto ini juga punya seorang guru ngaji, yang satu mas sudah meninggal, yang satunya juga masih ada tapi lama nggak berjumpa. Doakan saja nanti saya bisa ketemu dan saya dikasih arahan, juga dikasih pengertian juga sedikit-sedikit untuk Ki Suroto berjalan ke jalan yang baik dan lebih baik lagi. Yang saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih juga pada panjenengan semuanya yang sudah sangat-sangat mendukung, sangat-sangat mendukung kepada saya dan sahabat-sahabat saya yang dulu pernah disakiti sama Ki Suroto dan yang dulu pernah dimaki-maki Ki Suroto. Ini Ki Suroto minta maaf, dan dulu Ki Suroto juga pernah menyakiti seseorang. Ini minta maaf ya, ini Ki Suroto ini sekarang lagi kepikiran. Ki Suroto ini lagi kepikiran waktu Ki Suroto itu menyakiti seseorang. Kalau nggak salah, saya itu dapat informasi nanya-nanya itu namanya Pak Solikin. Namanya Pak Solikin yang dulu pernah aku pukuli itu. Yang dulu pernah aku hajar waktu aku masih brutal ya. Ini saya juga masih punya angan-angan untuk mencari Pak Solikin juga. Ini mau minta maaf atas kesalahan saya. Jadi saya merasa punya salah sama Pak Solikin, juga mau minta maaf. Dan yang satunya kalau nggak salah namanya Mas Eko. Mas Eko kalau itu juga seorang kreator YouTuber juga itu. Mas Pak Solikin, saya minta maaf pada panjenengan Pak Solikin atas kesalahan saya. Dan kalau Pak Solikin sekarang lagi melihat tayangan saya, kasih alamat Pak Solikin. Saya mau minta maaf pada panjenengan Pak Solikin. Dan semoga permintaan maaf saya ini diterima ya sama Pak Solikin. Kita menjadi sahabat, menjadi seorang teman kreator YouTuber. Dan kalau bisa saya ingin menjalin persaudaraan ya, menjalin persaudaraan di dalam kreator ini. Kalau bisa juga diajari juga Pak Solikin, diajari juga saya biar lebih meningkat, biar lebih pandai
cara memegang HP-nya, cara memainkan HP-nya. Yang dulu saya pernah menyakiti. Jadi untuk suatu minta maaf, tanda terima kasih, saya minta maaf yang mungkin Pak Solikin menerima maaf saya bisa diajari sama Pak Solikin untuk mengambil pengalaman-pengalaman di kreator YouTuber ini, Pak Solikin. Dan semuanya subscriber yang lagi melihat tayangan saya ini, jangan waleh-waleh dan jangan bosan-bosan ya untuk menonton dan untuk membantu subscribe-nya. Jadi saya ini belajarnya itu juga dari komen-komen penjenengan loh. Belajar dari semua ini, menyimak komen-komen penjenengan. Jadi saya semakin meresapi ternyata jadi orang baik itu ya banyak arahan. Jadi komenan yang bagus itu saya ambil hikmahnya. Komenan panjenengan semuanya yang bagus itu saya ambil hikmahnya untuk belajar menyikapi hal yang lebih bagus dan lebih baik itu. Ternyata kalau saya itu bicara santai, bicara baik, karena saya ingin benar-benar jadi orang baik, ternyata komennya juga baik-baik juga, komennya juga menyenangkan juga, buat hati saya itu merasa nyaman. Jadi saya merasa nyaman. Nanti saya akan terus belajar dari komenan panjenengan. Tapi janjinya jangan lupa ketika nanti saya sudah benar-benar jadi orang yang baik dan saya pada akhirnya nanti bisa mengasih pencerahan ke penjenengan juga, jangan lupa janjinya nih, subscribe-nya. Jangan lupa janji subscribe-nya kasih. Itu lihat komen penjenengan itu ada yang nyawer gitu, merasa nyaman. Mungkin apa itu rezekinya dari anak itu ya, tapi gimana cara ngambilnya ya, saya kan nggak pernah ngambil uang kayak gitu, nggak pernah ngambil saweran karena belum pernah dapat. Jadi kalau bisa dikasih juga penjelasan biar lebih paham gitu. Oke, semoga dengan perjalanan saya menuju jalan kebaikan ini akan diberikan jalan untuk jalan menuju ke jalan yang penjenengan komenkan itu. Semoga bisa saya mendapatkan cita-cita tujuan saya. Tapi ya seperti ini dari sedikit demi sedikit tuh baru saya bisa mengambil hikmahnya itu. Belum dari mana-mana ini, masih dari komen-komen panjenengan semuanya aja saya sudah bisa merasakan di hati saya itu, udah bisa merasakan sejuk, nyaman di dalam otak pikiran saya itu. Ternyata bener ya, dan ternyata enak ya kalau jadi orang baik itu. Kita ngomong tidak memakai
suara keras, kita ngomong pakai suara halus, ternyata benar-benar beda itu. Ternyata benar-benar beda. Dari mana bedanya? Ya dari komen-komen panjenengan itu. Dari komen-komen panjenengan itu, demi Allah itu bikin nyaman saya. Itu bikin nyaman hati saya. Nyaman bener saya mendengarnya. Mudah-mudahan nanti saya diberikan kesehatan dan keselamatan, dan anak kecil yang bernama Muhammad Alpindo Effendi itu juga diberikan kesehatan juga. Ternyata anak itu diajari baik, bisa menerima ajaran kebaikan saya. Tapi ya dengan kemampuan saya sendiri seperti ini. Oke, buat panjenengan semuanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pengalaman, atas pengertian yang panjenengan berikan kepada saya melewati jalur komentar panjenengan semuanya. Dan tidak akan lupa, mudah-mudahan dengan doa saya panjenengan nanti benar-benar diberikan keselamatan, rezeki, ataupun umur yang panjang, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik untuk kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan kalau ada penyakit yang mau datang bisa menyimpang. Kalau ada orang yang nggak suka sama kita semuanya menjadi baik dan menjadi suka, kita menjadi rukun. Terima kasih. Cukup sampai di sini aja dulu. Nanti kita sambung lagi dengan kegiatan saya untuk mengajari anak saya yang baru itu, anak saya yang kecil ini ya. Ini sambil berjalan saya ucapkan terima kasih, banyak-banyak berterima kasih kepada panjenengan semuanya. Semoga panjenengan semuanya ketika saya sudah bisa bertobat, saya juga akan membuat hiburan yang lebih menghibur panjenengan semuanya. Mohon dukungannya. Saya juga akan memberikan hiburan yang lebih menghibur hati panjenengan menjadi lebih menyukai. Dan ini doakan juga saya bisa menemukan Pak Solikin, karena saya juga mau minta maaf dengan Pak Solikin. Waktu itu saya mempunyai kesalahan juga sama Pak Solikin dan saudara-saudara saya yang pernah tersakiti dengan perkataan saya. Oke, terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.